Podcastnya Sane Marka. Halo, Pintar PT Pasar Minggu, kembali lagi bersama kami di sini dan saya kembali lagi di podcast ini setelah menghilang selama 1 minggu. Ya, sibuk. Namanya orang sibuk gimana ya? Panggilannya kemana-mana gitu. Oh, udah sombong ya, udah sombong. Dari awal mulai aja udah sombong. Memang. Sombong adalah bagian dari diri saya yang harus dihilangkan, tapi sulit untuk dihilangkannya. Tapi nih adik-adik. Oke. Iya, jadi minggu lalu tuh cukup hektik dengan pekerjaan. Bapak kemana kalau boleh saya tahu nih? Nggak kemana-mana, di rumah saja. Kerja, beneran kerja ya teman-teman. Ya, kemarin minggu lalu saya di sini sama ini. Sama siapa? Siapa? Apa itu? Makhluk. Bukan. Mau kalpa gitu maksudnya? Alfa ya, makhluk hidup kan? Iya, sama makhluk hidup Ya, yang sama alfa ya. pokoknya ciptaan Tuhan juga, betul ya kan? Ya. Oke. Semoga. Oke, minggu lalu sama Alfa ya. Iya. Puas ya kalian ngomongin saya ya. Alfa duluan yang mulai. Gak apa-apa. Pantes kemarin tuh di rumah panas gitu upin ya kan. Oke, Kak Yumi, Iya. kita ketemu lagi. Iya, betul. Berapa kali ketemu sama Kak Yumi ya? Ada adik-adik saya juga bosan di sini. Enggak boleh bosan. Gak boleh bosan. Karena untuk mencarikan firman masa bosan ya Betul. adik-adik. Kalian juga yang dengerin jangan bosan ya kalau yang menyampaikan saya. Saya. Ya, saya dan teman saya ini yang kemarin sibuk. Oke, Kak Yumi. Iya, Peto. Gimana? Minggu ini topiknya lumayan menarik nih. Betul. Karena kita minggu lalu itu kita bahas kita perjanjian lama terus nih Yeskiel, ya kan Nabi Yeskiel, jadi terus kita juga minggu kemarin di tanggal 3 Mei kita bahas tentang Nabi Musa. Tapi minggu ini tanggal 10 kita bahas dari kita perjanjian baru kan. Oke, akhirnya ada perjanjian baru teman-teman. Jelas dong kak. Kalau nggak kita nggak mungkin ada di sini. Betul. Kalau kita di perjanjian lama udah lewat kayaknya. Lewat. Sambal lembu-lembu ya, sambal lembu. Sudah jadi bahan korban Iya, sudah jadi bahan kebakaran sampai sekarang. Oke. Minggu ini kita bakal ngebahas dari mana tuh kayak perjanjian barunya? Kita akan bahas dari kitab yang ditulis oleh surat adik-adik maaf, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kak. Rasul Paulus adik-adik tahu lah ya siapa, gitu nanti kita akan jelasin juga. Nanti bahas siapa itu Paulus, siapa tuh ada yang lupa sama karantina ini sampai lupa rasulnya siapa aja, namanya siapa aja gitu ya. Siapa sih Rasul Paulus ya kan? Terus Rasul Paulus punya teman siapa? Teman pelayanan ya. Iya kak, teman pelayanannya. Tapi sebelum kita bahas itu lebih dalam, kita buka lewat doa, dalam doa dong. Doanya lewat. Tidak boleh dong. Ini bercanda orang tua nih. Gak asal ya. Dalam doa ya. Oke adik-adik. Silakan. Saya atau kakak? Kayumi. Oh ya, oke. Adik-adik seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam doa jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Betul. Alkitabnya dipersiapkan. Lalu kalau memang ada yang mau adik-adik tulis supaya adik-adik ingat boleh disiapkan pulpen dan juga kertasnya. Atau buku catatan ya. Ya buku catatan. Biar nanti kalau misalnya nanti mau apa tanya hari ini Pak KPT sharingnya apa? Ini mah baca sendiri. Ya. Baca sendiri, bukan dijelaskan ya. Iya ini mah aku ada catatannya gitu maksudnya aku bacain ya mah. Iya. Oke adik-adik. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum juga Kak Irmi dan Kak Kristo sharing, mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada setiap dari kami Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan kami kembali datang Tuhan untuk mengucap syukur dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan pada hari Minggu ini juga Tuhan kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, kami juga akan membacanya serta men-sharingkannya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berikanlah kami roh hikmat-Mu Tuhan supaya kami dapat memahami dan mengerti dan kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Engkau sangat baik. Amin. Amin. Oke, kita buka dari mana nih
Adik-adik, tadi kan Alkitabnya sudah dipersiapkan. Nah, sekarang waktunya kita buka dari kitab. Wah, langsung ketemu nih. 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang keempat. 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Oke, 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-14. Yes, betul. Sudah ya adik-adik? Ada ya, di Alkitabnya ada ya kitab Korintus ya. Oke, Korintus itu sebelum Wahyu ya. Oh itu. Ribet sih. Oke, lanjut ya adik-adik. Kalau kayaknya maunya baca sendiri kan itu terlihat egois ya. Kita kan nggak mau terlihat egois, jadi kita bacanya secara bergantian dan berbahasan ya Kak Kristo. Yes. Kalau di minggu ini, kalau dari SBT Kak, temanya itu menegur dengan kasih. Oke. Ya, menegur dengan kasih. Yang namanya negur seharusnya emang nggak usah pakai kasih ya, negur. Biasanya menegur dengan tegas. Ya. Negur aja gitu. Tegur aja. Tapi ini sekarang menegur dengan kasih ini maksudnya apa? Apakah menegur dengan kasih itu kayak itu? Oh, sorry. Ini kayaknya cuci tangan ya. Saya tidak membawa virus corona. Oke. Itu menegur. Terus, Kita nanti akan lebih dalam ya tentang menegur itu seperti apa sih maksudnya? Tapi di perikop bacaan dari 1 Korintus pasal 4 ayat ke-6 sampai dengan 14 ini, perikopnya adalah rendahkanlah dirimu. Saya udah rendah secara. Ya, aku nggak bilang. Oke, adik-adik, kalau di SBT menegur dengan kasih, di Korintus tentang merendahkan diri. rendahkanlah dirimu ini apa ya? Agak bertolak belakang ya, nggak nyambung ya. Ya kalau tosan tuh kayak gini nih. Aku pesan begini. Oke, nggak usah diikutin ya adik-adik. Oke. Oke, mulai ya Kak. Nah, saya ayatnya yang pertama, Kak Kristo, ayat yang ke-6, Kak Kristo ayat yang ke-7 sampai dengan nanti ayat 14 ya Kak. Oke. Kita baca sama-sama adik-adik. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembar. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Firman Tuhan. Menarik ya. Dari kok ini menarik. Karena merendahkan itu tadi sampai dicontohkan sebagai kotoran dari segala kotoran ya, serendah itu. Iya, di ayatnya yang mulai dari ayat 11 ya. Nanti kita bahas dari awal mulai dulu ya adik-adik, kita bahas latar belakangnya dulu nih Kak Boleh. Jadi latar belakang kenapa sampai akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat di Korintus. Oke adik-adik, jadi kita bahas dulu nih latar belakang ada apa sih maksud isi dari ayat yang ke-6 sampai yang 14 ini. Jadi di sini ada satu tokoh yang adik-adik juga sudah tahu ya dari PA. Dari waktu masih di pelayanan anak. Jadi gini adik-adik, ada tokoh namanya Paulus. Ya.
Paulus itu nama ketika beliau sudah bertobat Dan menerima Yesus ya. ya. Oke. Sebelum bertobat siapa Kak namanya? Paulus. Enggak dong. Saulus ya. Saulus ya adik-adik. Saulus. Aduh, kayak itu. Bukan juga Saulus. Enggak Kak. Itu satu ya. Jadi adik-adik Rasul Paulus sebelum bertobat, sebelum menerima ajaran Yesus Kristus, beliau bernama Saulus ya kan. Nah di sini Paulus punya jabatan Kak. Oke. Jabatannya adalah seorang rasul. Nah adik-adik tahu nggak sih rasul itu apa? Rasul itu punya tugas. Tugasnya adalah menyebarkan, mengabarkan, memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang ada pada saat itu di Korintus atau dimanapun ketika Rasul Paulus diposisikan atau ditugaskan. Nah, di sini Rasul Paulus tidak sendiri. Oke. Rasul Paulus tidak sendiri adik-adik, dia punya teman sepelayanan nih, kayak misalnya Kak Irmi di sini ada rekan sepelayanannya, ada Kak Kristo, ada Kak Rahel lagi yang di belakang kamera, ada Kak Valen yang di sudut kanan ya. Hai Kak. Oke, di sini Rasul Paulus tidak sendiri, tapi bersama dengan temannya. Iya, itu Kak siapa? Temannya Paulus. Apolos adik-adik ya, masih ingat ya adik-adik teruna teman rekan pelayanannya Paulus. Rasul Paulus adalah Apolos. Di sini Paulus dan Apolos punya tugas yang sama Kak. Tadi seperti yang sudah dibilang, apa sih tugas rasul? Yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus ya kan kepada jemaat-jemaatnya. Nah, memang mereka punya tugas yang sama, tapi masing-masing punya caranya yang berbeda adik-adik. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik siapa itu Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul, seorang Farisi yang mentaati Taurat Tuhan itu. Terus punya tugas memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat. Nah, setelah itu di sini kan perikopnya langsung judulnya adalah rendahkanlah dirimu. Nah, di sini Kak, Rasul Paulus tuh pas nulis surat di kitab Korintus ini, beliau nggak ada di kota Korintus. Oke. Nah, jadi biar tahu dulu nih adik-adik, kota Korintus itu adalah kota kedua di Roma, kota kedua di Roma yang besar, cukup besar. Kota terbesar kedua Ya. di Roma ya. Ya. Oke. Kota pelabuhan ya Kak. Oke ya benar. Kota Korintus pelabuhan. itu adalah kota pelabuhan, which is itu sangat ramai, orang juga lalu lalang banyak. Yang datang ke situ juga bukan hanya penduduk sekitar, tapi dari belahan dunia manapun. Dan biasanya kota Korintus itu jadi pelabuhannya jadi tempat perdagangan ya, terjadinya perdagangan, bertukar informasi dan lain-lain. Ya. Kota transitnya dari berbagai jenis budaya ya adik-adik ya. Jadi banyak tuh pertemuan dari berbagai kota daerah jadi kota Korintus ini. Ya adik-adik sampai di sini paham ya. Jadi sehingga ketika banyak budaya yang masuk, jemaat-jemaat di Korintus yang tadinya taat nih Kak, udah mulai jalannya udah mulai benar lah gitu ya adik-adik. Terus tiba-tiba karena kotanya besar, kota metropolitan besar, pelabuhan, transitnya budaya yang masuk di situ, mulailah tuh adik-adik konsistennya jemaat-jemaat di Korintus mulai terganggu, mulai buyar. Mulailah tuh yang namanya ada bahasa kasarnya adalah pelacuran, ada di situ perzinahan. Terus mulai adalah tuh menyembah berhala-berhala lain, mengikuti upacara-upacara yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, di sini Rasul Paulus mendapat surat dari keluarga Chloe namanya. Keluarga Chloe. Ya, keluarga Chloe melaporkan ya bahasanya. Cepu jadinya ya. Cepu ya, bahasa sekarang ya. Keluarga Chloe menuliskan surat kepada Rasul Paulus yang pada saat itu Rasul Paulus posisinya adalah di kota Efesus. Ya, jadi ketika dia menegur di sini, menegurnya nggak secara langsung, tapi melalui sebuah surat kepada jemaat Korintus. Karena mendengar hal ini, membuatlah Rasul Paulus sebuah surat, ya kan, kepada jemaat di Korintus tentang karena dia mendengarkan kabar dari keluarga Chloe ini, dari keluarga Chloe ini resah Kak, karena ya itu tadi pencampuran budaya ya. Jadi banyak
apa yang udah mereka pelajari yang sebenarnya udah baik pada saat itu, cuman karena udah terlalu banyak percampuran budaya, informasi dan lain-lain, akhirnya yang harusnya mereka rajin melakukan A, ini A bisa tercampur, atau mereka bukannya ngelakuin A tapi jadi terpengaruh nih sama ajaran-ajaran yang lain, karena pertukaran informasi itu juga nggak cuma perdagangan atau cara bahasa, tapi juga kepercayaan ya kali ini ya. Iya. Jadilah tuh kan ada, makanya tadi ada apa, perbuatan dosa seperti perzinahan, terus ada upacara menyembah berhala yang lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, karena kan di sini Rasul Paulus sudah memberitakan Injil, ya kan, taatnya harusnya hanya kita menyembah harusnya kepada Yesus Kristus, tapi di sini mereka sudah mulai melenceng lagi. Nah, di sini Paulus kita tadi sudah baca tentang perikopnya rendahkanlah dirimu, ya kan? Adik-adik kita bisa lihat lagi nih Kak di ayatnya yang ke-6, ya kan? Oke. Dia bahasanya halus ya, beliau ini menulisnya halus sekali. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Jadi gini adik-adik, sebelum Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, dia sudah ditegur duluan. Dalam artian seperti ini. Sebelumnya Paulus kan punya nama ya tadi ya, dia itu Saulus. Itu ketika sebelum bertobat. Tapi ketika dia sebelum bertobat, dia ditegur langsung oleh Yesus Kristus kan. Akhirnya bertobat, lalu ganti nama lah jadi Rasul Paulus, ya kan adik-adik. Nah, jadi sebelum dia menegur orang lain, dia juga sudah ditegur. Berkata seperti ini, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Karena Korintus adalah kota metropolitan, otomatis orang-orang di sana itu orang-orang yang bisa dikatakan hampir rata-rata beruang. Kayak orang-orang tajir ya. Ya, mereka semua punya kedudukan tinggi, mereka semua punya materi yang cukup gitu loh Kak. Karena kan kota pelabuhan ramai gitu kan, pendapatannya ada. Mungkin kayak kota Jakarta ya kalau misalnya di sekarang ada pelabuhan Tanjung Priok. Betul Kak. Nah, itu yang pertama ya Kak. Kenapa sampai akhirnya Paulus menulis surat ini? Yang pertama itu karena di sana di kota Korintus adik-adik, mereka itu adalah kota metropolitan, masuknya budaya banyak, terus mereka mulai menyombongkan diri nih Kak. Menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki. Oke. Itu yang poin pertamanya. Jemaat di Korintus mulai menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki. Karena tajir ya. Karena mereka memiliki tadi jabatan dan keuangan mereka, pendapatan mereka cukup besar. Dan mungkin jemaat di Korintus pada saat itu lifestyle-nya adalah lifestyle yang modern kan ya. Kalau dibandingin sama sekarang dan kota-kota selain dua kota besar pada saat itu ya. Iya kan? Di Roma. Oke, terus yang ayat ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi di sini Rasul Paulus di ayat 7 mengingatkan kembali bahwa ya kalian memang memiliki semuanya, tapi yang kalian miliki juga dari Tuhan. Oke, bukan karena usaha. Bukan, jadi kayak sendiri ya. Dia negurnya halus nih kayak bahasa halusnya kayak bahasa kasarnya dari gini kayak ya gue tahu lu punya semuanya tapi buat apa lu memegahkan diri, toh yang lu punya sekarang itu kan dari yang di atas, dari Tuhan Yesus gitu. Nah apa yang mau disombongin sih kayak gitu bahasa kasarnya ya. Oke, terus ayat yang ke-8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Itu nyindir lagi tuh. Ini bahasanya lebih ke sarkasme ya. Sarkastik. Teguran dari Rasul Paulus nih bahasanya halus banget. Sarkas. Ketika diduga itu artinya daun ya. Iya. Terus ayat yang ke-9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Padahal bayangin aja rasul kepercayaannya Allah ya. Pengabar Injil, tapi di sini Rasul Paulus merendahkan dirinya. Dia bilang bahwa ya Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah.
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Dia Rasul Paulus malah bilang kayak ya jabatan rasul itu rendah. Paling rendah. Iya, yang setara sama orang yang dijatuhi hukuman mati. Iya. Ya, padahal harusnya kayak seorang rasul itu terpandang, posisinya tinggi, iya, ditakuti. Mungkin kayak pendeta zaman sekarang ya, kayak kita segan dengan ada hadiran sosok pendeta. Iya, setidaknya dihormati dan dihargai ya. Jadi tapi di sini Rasul Paulus pada saat itu kebalikannya. Enggak sama sekali, malah dianggap biasa aja sama masyarakat Korintus. Lanjut ya adik-adik. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, lanjut lagi. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran, dan dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Di sini kembali Rasul Paulus mengingatkan kita untuk rendah hati, Kak. Oke. Meskipun pada saat ini nih di kitab Perjanjian Baru ini, Kak, jemaat Korintus tadi yang sudah disampaikan juga adik-adik adalah kota metropolitan yang penuh dengan materi. Ya. Orang-orang punya jabatan tinggi. Rasul Paulus yang pada saat itu kalau menurut saya harusnya jabatannya tinggi ya, Kak, tapi dia di sini tetap merendah. At least dipandang sama orang jemaat Korintus pada saat itu harusnya ya. Iya. Di ayat 12 ini kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Bayangin aja lu dimaki sama orang gitu adik-adik. Normalnya kan kalau dimaki balas maki, ujung-ujungnya jadi berantem. Iya. Kami kaito gitu kan, misalnya dibilang dasar kamu so pintar gitu. Gak gitu ya. Otomatis kan kita responnya pasti negatif, akan mati balik kan, Kak. Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan kayak gitu. Kalau kita dimaki ya kita harus memberkati gitu. Terus yang selanjutnya kami memberkati, kalau kami dianiaya kami sabar. Dalam artian ya ketika Rasul Paulus di sini dianiaya loh, dengan kata lain ketika dia ngasih ngabarin Injil nggak semua orang mendengarkan, Kak. Teraniaya secara batin. Iya. Tapi dia tetap sabar adik-adik, tetap ya udahlah emang saya tetap mau melayani, itu yang saya lakukan hanya untuk melayani nama Tuhan. Apa yang posisi rasul, jabatan rasul ya kan adik-adik, itu Tuhan Yesus yang kasih gitu. Apa yang mau disombongin dari apa yang Rasul Paulus miliki. Dan mungkin poin sabarnya juga ketika dia ditolak sama orang, bukan berarti terus Paulus berhenti sampai situ terus nggak mau melayani. Tapi justru sabarnya adalah ketika dia ditolak, dia mencari cara lain supaya firman ini bisa tetap nyampe ke orang-orang yang menolak dia. Itu juga bentuk sabarnya Paulus ya pada saat itu. Nah, di sini kan posisinya jemaat Korintus itu kan mereka merasa bahwa mereka adalah jemaat yang paling berkuasa, superior lah ya. Ya, adalah jemaat yang paling hebat gitu kan. Nah, sekarang kita udah dengar nih tadi kenapa sampai akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat ini, ya kan? Karena untuk menegur jemaat Korintus yang pada saat itu sudah mulai melenceng lagi nih. Padahal posisinya Rasul Paulus tidak ada di Korintus, malah beliau ada di Efesus ya adik-adik ya. Nah, di sini intinya adalah Rasul Paulus mengajarkan kita untuk rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Iya, rendah hati ya adik-adik, bukan rendah diri. Nah, sekarang hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari nih selalu ya kan, Kak? Kalau kita sudah baca firman Tuhan, apa sih supaya kita bisa jadi pelaku firman? Setidaknya kita tahu nih aplikasinya apa tuh supaya kita bisa dikatakan sebagai anak teruna yang anak teruna yang menunjukkan ajaran Yesus Kristus ada dalam diri kita gitu adik-adik. Nah, sekarang gini adik-adik. Lawan katanya ya. Bahasa Indonesia nih, apa aja Lawan katanya rendah hati. Tinggi hati. Benar, tinggi hati. Ketika kita sudah tinggi hati, kita akan menjadi orang yang sombong. Betul. Benar kan? Betul. Jadi ketika kita berhadapan dengan rendah hati, kita akan bertemu dengan kata sombong. Yes. Sekarang Kak Imin mau tanya, coba adik-adik,
pernahkah kita sebagai manusia ya, sebagai adik teruna, sebagai kakak layan merasa sombong? Kan merasa sih, mungkin memang kalian sadar kalau apa yang kalian lakuin ya sombong gitu untuk menyombongkan diri karena ya gue mampu, gue punya. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Pernah sih. Kayak itu pernah nggak? Pernah. Kalau jujur kak saya juga pernah. Sorry kali ya, enggak deh. Aku nggak bisa sombong. Kalau khusus Kak Kristo cukup kakak. Aku tidak menyombongkan apa. Ya, jadi di sini kita bukan cuma mau bahas tentang rendah hati doang kak, kita juga mau bahas tentang kesombongan. Oke. Ya kan, kita kan maksudnya kayak kita juga tahu ya yang positif kita rendah hati, nah, tapi kita jarang banget nih bahas tentang yang negatifnya. Betul. Yaitu si topik kesombongan ini. Kesombongan. Kesombongan ini didapat ketika kita sebagai manusia nih kak, kita sebagai manusia menyadari bahwa kita punya semuanya dalam arti kita punya materi, Mampu melakukan segala sesuatunya dibandingin orang lain ya, itu juga sombong ya. kita punya materi, kita punya talenta atau bakat yang berlebih, ya kan? Ketika kita punya itu semua, kita sebagai teruna apakah ya udah gue bersyukur dengan apa yang gue miliki, atau kita sebagai teruna malah lah kenapa lo nggak suka orang gue mampu? Jadi membandingkan diri dengan orang lain juga ya, itu awal kesombongan. Itu adalah misalnya kayak itu bisa main musik nih, bisa main gitar, bisa main kawan, bisa main piano misalnya. Tapi kayak ini nggak bisa. ya kan misalnya ya, meskipun memang betul sih bukan misalnya. Okay. Tapi kayak ini nggak bisa. Nah karena kayak ini nggak bisa, aku membandingkan diri dengan kayak ini. Kok lu nggak bisa sih? Kayak gini aja tuh kan gampang sebenarnya. Nah itu udah salah karena itu jatuhnya udah menyombongkan diri ya. Ketika kita membandingkan berkat atau talenta yang Tuhan kasih ke kita dan dibandingkan dengan orang lain, itu awal-awal kejatuhan untuk sombong. Ya itu udah salah satu bentuk kesombongan diri. Hal apalagi selain talenta dan materi, ketika kita misalnya gini, kita melakukan pelayanan kan. PLKPT melakukan pelayanan nih di gereja, kita isi paduan suara gitu kan, di isi pujian di ibadah besar. Terus setelah kita melakukan isi pujian selesai ibadah, kita dipuji-puji nih, ih bagus banget PLKPT hari ini nyanyinya gitu kan. Terus adik-adik yang mendengar itu kayak iyalah keren kita gitu. Emang bakat lain, bakat ini, bakat itu. Nah, seperti itu meninggikan bakat sendiri juga salah satu ya. Meninggikan diri sendiri dan merendahkan yang lainnya. Ya, misalnya itu kan jadi kayak bakat PT yang bagus terus kita bilang bakat lain tidak bagus atau organisasi yang ini bagus, organisasi yang itu enggak. Itu tidak. Itu juga salah satu bentuk kesombongan kak. Dan sekarang kalau di sosial media pun juga sebenarnya bisa jadi sarana buat sombong loh. Menyombongkan diri. Tanpa kita sadari, dan ini kayaknya sering banget kita bahas ya. Ya. Sombongnya gimana? Bisa. Baru kayak aku kesini sendiri nih. Apa nih? Misal kalian beli suatu barang, ya kan? Aduh, firman ini mengena sekali. Oke, misalnya beli satu barang, misalnya sepatu baru gitu. Kalian beli sepatu baru, terus di-post di stories Instagram atau di Facebook, ada storiesnya juga ya, stories Facebook. Atau kalian post di Instagram kalian, di foto gitu. Balik lagi, niatnya kalian ketika nge-post itu, ketika mau pamer ya, kita ngomong ketika nge-post itu mau pamer, itu udah bentuk kesombongan diri. Ya, betul ya. Atau kalian lagi apa? Padahal niatnya cuma mau post aja, tapi kadang cuman mungkin cara tidak langsung juga orang lain yang melihat kayak apa sih orang pamer banget. Nah, kalau menurutku sih, ya orang jadi asumsi. Cuman kalau menurutku balik lagi ke konteks. Ketika memang kita nge-post hal tersebut, misalnya baru beli sepatu atau punya gadget baru terus di-post di Instagram atau di sosial media, niatnya kita apa? Niatnya kita memang mau bersyukur atau kita karena seneng sama hal itu dan pengen orang lain sekedar tahu aja, atau emang niatnya adalah untuk gue punya barang baru nih, orang mesti tahu kalau gue punya duluan.
Gue punya nih sneakers Nike Air Jordan terbaru, orang lain masih pada nggak punya, mereka pasti bakal iri sama gue. Nah kalau kayak gitu itu konteksnya salah. Iya. Kecuali kalau aku jujur, misalnya kemarin aku baru beli sneakers nih, ya kan, lokal brand. Aku ngepost itu. Ekspresi gue. Iya. Lokal pride banget anaknya. Oke, lanjut. Tapi tujuannya ngepost itu adalah untuk orang notice bahwa ternyata produk-produk lokal atau brand-brand lokal, baik itu sneakers atau outerwear lainnya itu bagus loh, dan orang-orang tuh mesti tahu itu gitu loh. Kalau konteksnya itu menurutku itu baik karena itu tidak menyombongkan, dan aku juga tidak punya niat untuk menyombongkan apapun ya, tapi pengen tahu oh ternyata produk dalam negeri kita bagus kok dan mau bersaing sama produk luar negeri, kenapa enggak untuk orang lain tahu. Itu positifnya seperti itu ya adik-adik. Nah sekarang kan tadi kita sudah bahas tentang kesombongan. Kesombongan intinya kesombongan itu adik-adik juga tahu itu adalah perbuatan atau sifat atau karakter yang tidak baik, ya, yang seharusnya tidak kita lakukan. Maksudnya kita ngapain sih sombong gitu? Lu mau nyombongin apa? Kalian mau nyombongin apa gitu? Sedangkan apa yang kita punya itu yang pasti kan Tuhan. Dan selalu ada orang yang punya lebih dibandingin apa yang kita punya. Iya. Jadi ketika kita mau sombong, misalnya kita sombong kita punya mobil merek A, tapi ternyata orang punya mobil yang jauh lebih bagus dari apa yang kita sombongin, karena di atas langit masih ada langit. Ya meskipun ada yang lebih dari kita juga tidak baik untuk mengikuti karakter atau sifat sombong itu sendiri. Intinya kita harus waspada dengan kesombongan, karena itu adalah karakter yang tidak seharusnya adik-adik teruna atau kakak lain untuk lakukan. Nah, kita tadi belajar di perikop dari satu Korintus ini tentang rendah hati, ya kan, lawan hati. Ketika rendah hati ada lawannya, yaitu si kesombongan. Nah, kita harus belajar untuk rendah hati, karena di sini juga Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjadi manusia, jemaat, adik-adik teruna atau kakak layan yang rendah hati. Dalam bagaimana sih Kak untuk mengukur apakah kita sebagai manusia sudah rendah hati atau belum? Ada nggak? Di sini ada. Kalau aku pribadi, ketika kita tahu, untuk kita tahu bahwa kita udah rendah hati seperti apa, kalau aku sih bersyukur karena ketika kita bersyukur berarti kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa dan Tuhan adalah sesuatu. Karena balik lagi apa yang kita dapat selama ini itu semata-mata karena pertolongan atau berkat dari Tuhan. Ya, tapi di sini Rasul Paulus punya takaran sendiri kan. Oke. Ya, tadi kita sudah baca ini 3 kali kita baca di pasalnya di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Bahwa ketika kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati. Itu ukurannya. Bisa dikatakan manusia sudah rendah hati atau belum? Ya ini, ketika lu dimaki, lu malah memberkati. Ketika mendapatkan sesuatu yang negatif, tapi orang ini bisa tetap positif, membalasnya dengan positif. Ketika kalian dianiaya, kalian harus sabar. Di ayat 12 ini dibilang seperti itu. Terus kalau kalian difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ya kan, berarti kayak ya udah biarin aja gitu. Toh kalau namanya fitnah, kalau kita tidak benar, untuk apa kita emosi, untuk apa kita klarifikasi dan segala macam. Terus di sini juga dibilang kami tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Sampai sama dengan dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu. Pokoknya kita harus memposisikan diri kita serendah mungkin di hadapan Tuhan. Hatinya. Ya, hatinya bukan dirinya. Ya, serendah mungkin, karena apa yang kita punya itu dari Tuhan. Ngapain kita sombongin hal yang bukan punya kita? Untuk apa kita menyombongkan hal yang dikasih sama orang lain? Gitu loh adik-adik. Itu kenapa Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, karena mereka yang hidup di kota metropolitan ini, mereka mempunyai segala sesuatunya, jabatan, materi segala macam jenisnya, tapi mereka malah menyalahgunakan, terus abis itu menyombongkan jabatan, menyombongkan
materi yang mereka punya bahkan disalahgunakan. Itu kenapa si Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk menegur jemaat di Korintus. Nah, seperti itu adik-adik, ketika kita punya segala sesuatu, misalnya kita punya fasilitas yang lebih dari kawan lama, ya kan? Ya. Terus kita punya sesuatu hal yang bakat talenta, ya kita juga talenta atau bakat yang kita punya itu juga dari langit Tuhan udah kasih, dititipkan untuk dikembangkan, untuk kita ajarkan juga ke orang lain. Untuk apa sombongkan? Itu yang seharusnya tidak dilakukan. Karena seharusnya yang ditinggikan adalah bukan diri kita tapi Tuhan Yesus. Oke? Sikap dan perbuatan kita. Ya. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, bukan kemuliaan untuk kita, untuk manusia nggak ada. Gitu. Jadi ketika adik-adik punya sesuatu yang dititipkan sama Tuhan, hidup kita ini ya dikasih sama Tuhan ya, supaya kita bisa jadi berkat dan mengabarkan juga berita Injil apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Intinya itu adik-adik, kita harus rendah hati, kita harus waspada dengan kesombongan, karena secara tidak langsung juga kita, meskipun kita bermaksud tidak sombong, tapi biasanya orang lain bisa mengasumsikan kalau apa yang kita lakukan sombong. Atau mungkin memang kita nggak niat sombong, tapi ya karena kalian suka ngepost ini, ngepost itu segala macam, orang jadi berasumsi. Iya, itu sombong banget. Atau mungkin secara sengaja kalian punya fasilitas yang lebih, terus kalian pamerkan di media sosial misalnya ya tadi kalian ya secara sengaja untuk menyombongkan diri. Padahal tadi sudah diingatkan bahwa kemuliaan hanya untuk Tuhan. Untuk apa kita meninggikan diri kita sendiri? Karena yang harus ditinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar rendah hati, dan yang kedua kita harus waspada dengan kesombongan. Karena kesombongan itu timbul ketika kita sebagai manusia merasa memiliki sesuatu kelebihan. Dan tambahin dikit dari ini, sombong itu juga bukan soal materi, tapi sombong rohani pun juga bisa ya. Dan itu sering banget terjadi, kayak misalnya udah rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, dan ketika kita ketemu orang yang jarang baca Alkitab atau jarang berbeda, misalnya terus langsung ngejudge, lu tuh orang ini berdosa banget karena lu nggak baca Alkitab, kayak gue doang gue baca Alkitab gitu. Nah itu juga sombong rohani dan agak harus diwaspadai ya. Iya. Bukan agak, memang harus diwaspadai ya. Gitu. Jangan merasa karena diri kita dekat sama Tuhan, terus kita boleh merendahkan orang, ngejudge orang bahwa dia berdosa. Maksudnya Tuhan Yesus saja turun ke dunia, merendahkan hati, merendahkan dirinya biar sama kayak manusia. Lah kita yang manusia mau meninggikan diri gitu untuk itu yang tidak boleh ya adik-adik. Kita harus belajar dari Yesus Kristus, kita juga harus belajar seperti Rasul Paulus ya. Dia punya jabatan rasul tapi dia tidak membanggakan diri, dia tetap rendah hati meskipun orang-orang di jemaat Korintus tidak mendengarkan. Ya udah, Paulus adalah salah satu sosok yang rendah hati. Ya itu aja sih adik-adik. Semoga kita bisa jadi anak-anak yang mau selalu belajar rendah hati untuk setiap hal meskipun sulit, tapi kalau kita memang memiliki kemauan melakukannya pasti bisa. Jangan lupa ya adik-adik, setiap hari harus saat teduh, harus berdoa supaya makin dekat dengan Tuhan, supaya makin ngerti Tuhan pengennya apa di diri kita. Seperti itu. Amin. Itu dari aku. Udah cukup, aku nggak ada tambahan karena udah lengkap ya kalau ngomongin si sombong ini. Oke, kita langsung tutup dengan doa aja ya. Oke, adik-adik, mari kita tutup hati kita kembali satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, biarlah kami Tuhan belajar dari Rasul Paulus Tuhan yang mau merendahkan hatinya Tuhan, biarlah kami juga belajar dari Engkau Tuhan untuk menjadi adik-adik teruna, anak teruna yang mau selalu rendah hati dalam setiap hal. Biarlah kami Tuhan, apapun yang kami boleh miliki, kami boleh selalu bersyukur, apapun talenta atau materi yang kami punya Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk jadi anak-anak yang selalu rendah hati. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami, Kau sangat baik. Amin. Amin adik-adik. Terima kasih Kak Yuni buat sharing firman hari ini. Terus nanti kita ada kuis juga ya. Iya, ada kuis. Ya,
juga ngisi kuisnya karena hadiahnya menarik banget nih. Ya. Ini kalau boleh juga aku pengen ikutan sih. Keren deh pokoknya. Aku Ya. juga pengen gitu, misalnya adikku atau siapa gitu. Oh. Kan adikku juga. Bagus sekali Oh ya strateginya. itu ada lagi nih Kak yang baru, Apa? yaitu mulai minggu ini adik-adik, karena kan kita udah jarang banget ketemu nih Kak. Nah aku dan semua kakak lain PT nih mau mengingatkan kembali, meskipun kita tidak berkumpul, tapi ada satu sarana untuk kita memberikan persembahan. Apa tuh? Celengan adik-adik. Wah keren. Ya, jadi di rumah masing-masing adik-adik misalnya punya celengan, setiap hari Minggu kalian boleh memberikan persembahan kalian di Ya. celengan yang kalian miliki. Nanti kapan dikumpulinnya? Ketika nanti kita ketemu. Sudah masuk lagi beribadah Ketika seperti biasa. COVID-19 nanti selesai, Amin. wah itu persembahan kalian udah kita bisa berikan ke gereja adik-adik. Oke adik-adik, jadi bukan berarti kita tidak bisa memberikan persembahan ya Ya. Pak. Kan kalau kalian nggak mungkin transfer ya kan? Nah, kita Nabung aja ya. nabung aja. Nanti teknisnya akan dijelaskan di grup aja. Oke, seperti itu. Ya. Cuman kayaknya mengingatkan kembali ya adik-adik. Oke. Oke, selamat hari Oke, Minggu. thank you Kak Emi buat Sama-sama Kak pertanyaannya. Eko. Thank you juga buat kalian yang udah nonton atau udah dengerin. Kita ketemu lagi di minggu depan Minggu ya. depan. Minggu depan dan seterusnya, nggak tahu sampai kapan. Pokoknya doa sekalian nutup, doain juga kondisi COVID-19 yang ada supaya bisa cepat keluar dan kita Ya. bisa beribadah seperti biasanya. Ya, oke. Oke,